Bab 201, Pembayaran. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah berbicara dengan sang manajer, William, Dell, dan rekan-rekannya segera meninggalkan tempat itu menuju tempat kapal mereka berlabuh. Dell ingin membawa produknya secepatnya agar dia dapat menerima kristal spiritual yang terlibat dalam bisnis ini. Dan mengapa dia menjual budak-budak ini langsung ke pasar gelap? Itu karena dengan cara itulah dia bisa mendapatkan kristal itu dalam waktu yang lebih singkat. Seperti bajak laut, kelompok Dell tidak memiliki banyak kesabaran atau kecerdasan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menjual budak secara langsung di pelelangan. Oleh karena itu, sudah biasa bagi orang-orang seperti mereka untuk meneruskan layanan ini kepada orang lain. Tentu saja, itu hanyalah salah satu alasan terjadinya hal ini. Ada juga bahaya yang terlibat dalam negosiasi apapun. Dan dalam hal ini, secara umum, pihak bajak laut dan bandit adalah yang paling lemah. Selain mereka, keluarga bangsawan dan pasar gelap sendirilah yang paling banyak berpartisipasi dalam negosiasi ini. Dan organisasi seperti ini mempunyai kekuatan yang besar, cukup untuk memusnahkan orang-orang miskin seperti Dell dan rekan-rekannya. Mereka bisa saja melakukan pelelangan sendiri, tapi segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Manusia cenderung mencari hak, tanpa mempedulikan tanggung jawab, dan dalam hal ini, hal seperti itu akan berakibat fatal. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual budak, atau barang curian, langsung ke pelanggan mereka. Namun, mereka juga harus memiliki kekuatan yang diperlukan. Jika tidak, risiko mereka ditipu, disergap, dibunuh akan tinggi. Untuk apa membayar sesuatu jika saya hanya bisa mengambilnya dengan paksa? Ini adalah pemikiran umum di dunia spiritual. Oleh karena itu, bajak laut dan bandit biasanya lebih memilih untuk mengambil risiko lebih kecil dalam menjual barang mereka, daripada terlibat langsung dengan kekuatan raksasa yang dapat dengan cepat menghancurkan mereka. Dan mengenai kekuatan di belakang Dell dan anak buahnya, itu bukanlah hubungan sekutu. Cara yang tepat untuk melihat situasi ini adalah dengan melihat kelompok Dell sebagai kekuatan yang dialihdayakan. Mereka menerima dukungan strategis, seperti kapal, senjata sederhana, kristal, Dell. Mereka kadang-kadang dapat menggunakan pengaruh kelompok bajak laut segitiga darah. Tapi mereka sebenarnya bukan anggota bajak laut segitiga darah. Organisasi ini tidak akan pernah mengkhawatirkan nyawa orang-orang tingkat rendah seperti Dell atau bahkan membalas dendam jika mereka mati. Mereka hanya memberi kesempatan kepada individu seperti Dell karena mereka membutuhkan orang-orang dari bagian utara benua tengah untuk mencari barang tertentu untuk mereka. Dan itu saja, Dell dan bajak laut lainnya bisa bangga menjadi bidak catur dalam rencana organisasi itu, membanggakan pencapaian ini, tapi tidak mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh. Tentu saja, bagi mereka, orang-orang berbakat biru dari budidaya tahap kelima, menjadi bidak catur dengan kekuatan seperti bajak laut segitiga darah sudah luar biasa bagi mereka. Lihat contoh bagaimana mereka dihormati oleh bandit lain, seperti pria itu, di kota tanpa nama di Kerajaan Ombak. Tapi bagaimanapun, Dell dan rekan-rekannya tahu mereka tidak boleh berlebihan. Mereka bisa menggunakan pengaruh kelompok bajak laut besar itu dengan bandit dan individu yang berasal dari keluarga sederhana. Namun, ketika melawan keluarga bangsawan atau pasar gelap, mereka akan menghormati mereka bila memungkinkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bencana di pihak mereka. Maka, waktu berlalu dengan cepat. Matahari telah terbit dan terbenam di langit, memberi ruang dari siang hari hingga kegelapan. Malam, kota Hadia yang ramai perlahan-lahan kehilangan hiruk-pikuk jalanannya ketika malam sudah benar-benar gelap. Saat ini, lebih dari 400 tawanan yang berada di kapal Dell telah dipindahkan ke gudang di pasar gelap kota Hadia, di mana mereka mulai dievaluasi sedikit demi sedikit. Sebagai institusi yang melayani kaum bangsawan, pasar gelap tidak akan menjual budak cacat, bahkan tanpa mengetahui informasi sedikit pun tentang orang-orang tersebut. Seperti usia, tingkat kultivasi, dan tentunya memeriksa bakat mereka. Lagi pula, beberapa bajak laut lucu telah mencoba menipu mereka sebelumnya, berpikir bahwa hal seperti itu akan luput dari perhatian. Dan tidak butuh waktu lama, dan bahkan sebelum matahari terbit, kelompok tawanan telah lulus evaluasi utama dari pasar gelap. Seperti yang Dell katakan sebelumnya, ada 414 tawanan, 13 diantaranya memiliki talenta hitam dan sisanya memiliki talenta biru. Dell tidak punya nyali untuk menipu pasar gelap,
jadi dia menyampaikan informasi tersebut tanpa tipu daya apapun. Sedangkan untuk karakteristik lainnya, sebagian besar tawanan berada pada tahap budidaya ketiga, dan beberapa di tahap keempat, panggung dan hanya 13 individu berkulit hitam berbakat yang berada di tahap kelima, jenderal spiritual. Adapun usianya berkisar dari yang termuda, berusia 18 tahun, hingga yang tertua, berusia 412 tahun. Bagaimanapun, setelah pemeriksaan ini selesai, para tawanan ditempatkan di tempat yang lebih nyaman, di mana mereka bisa mendapatkan kembali penampilan aslinya, membuat mereka lebih menarik bagi para bangsawan yang akan membelinya dalam beberapa hari, di pelelangan 2 mingguan. Mereka berhak makan sekali sehari, minum air lebih sering, dan bahkan melihat cahaya siang hari. Sebelum badai menjadi budak keluarga bangsawan, ini adalah sedikit kemajuan bagi mereka. Berbeda dengan bajak laut, bandit, dan pengusaha, anggota keluarga bangsawan memandang mereka secara berbeda. Sementara orang-orang seperti Dale dan William melihat tawanan seperti Barbara sebagai benda yang bisa menghasilkan kristal spiritual, yang lebih baik tidak dihancurkan, sebelum dijual, para bangsawan bisa bertindak lebih tegas. Jika mereka membunuh salah satu dari budak ini, itu adalah bukan masalah besar. Mereka bisa saja membeli yang lain. Jika suatu benda tidak menyenangkan, maka mereka menghancurkannya saja. Waktu terus berlalu, dan pagi lainnya telah dimulai di kota Hadia. Saat ini, Dale dan ketiga kroninya sudah duduk di salah satu ruangan di pasar gelap, di mana mereka dengan sabar menunggu pembayaran untuk kesepakatan tersebut. Tempat di mana mereka berada tidak berlebihan dalam aspek apapun, karena ini adalah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh bajak laut dan bandit, namun memiliki kualitas tersendiri. Ada sofa kulit di tengah ruangan, dengan beberapa kursi di meja tidak jauh dari sana dan beberapa perabotan dekoratif. Selain itu, satu-satunya hal yang menarik perhatian adalah lukisan di dinding yang memiliki beberapa gambar yang menggambarkan perbudakan di dunia spiritual. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah lukisan-lukisan ini benar-benar merupakan permintaan maaf atas praktik mengerikan ini. Tetap saja, pasar gelap menggunakannya sebagai medali sebenarnya. Dan tiba-tiba, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka ketika seorang pria parubaya dan berpakaian sangat bagus memasuki ruangan. Dia tersenyum seolah dia baru bangun tidur, dan tidak lama kemudian dia dengan cepat menyapa masing-masing bajak laut ini. "Pak Dale, seperti biasa, kamu ikhlas. Haha, tapi jangan main-main. Sepertinya kali ini kamu menuai hasil yang bagus ya," ucap William sambil tersenyum puas kepada ketiga kroninya. "Hehe, Tuan William, kali ini kita beruntung. Jangan merendah, tidak mudah untuk melihat begitu. Banyak individu bertalenta kulit hitam dijual sekaligus. Tapi mari kita kesampingkan pujiannya. Kami menghitung 401 individu dengan bakat biru. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 100 tahun. Dari sisanya, 13 orang dengan talenta hitam, hanya 3 yang berusia di atas 200 tahun, sementara yang lainnya masih sangat muda, dengan usia kurang dari 100 tahun, sebagian besar. Dengan ini, kami akan membayar sejumlah 504.859 kristal tingkat rendah untuk 401 tawanan talenta biru dan 89.566 kristal untuk talenta hitam. Sebagai bonus yang sangat besar, kami akan mengumpulkan nilainya menjadi 600.000 kristal tingkat rendah. Mendengar ini, ketiga rekannya tersenyum satu sama lain untuk mengantisipasi mendapatkan kristal sebanyak itu. Dengan pendapatan sebesar itu, mereka bisa membiayai operasi bajak laut kelompok Dale selama 2 tahun ke depan. Mereka bahkan dapat membeli berbagai sumber daya untuk kru, bersama dengan istirahat beberapa minggu. Di sisi pasar gelap, dengan melelang individu-individu ini, organisasi ini dapat memperoleh penghasilan hingga 10 kali lipat dari jumlah tersebut, jadi William senang dengan negosiasi seperti itu. Dan dengan cepat, William menyerahkan tas berisi kristal masing-masing kepada Dale sebelum akhirnya berpamitan dengan mereka bertiga dan kembali menjalankan bisnisnya di bagian gedung pasar gelap itu. Sementara itu, ketiga rekan tersebut dengan cepat membelah kristal tersebut dan menuju ke tempat kapal mereka ditambatkan untuk menyelesaikan urusan mereka dengan bawahannya. Sudah waktunya bagi kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Dale untuk mengambil cuti, memanfaatkan fasilitas yang bisa diberikan oleh segunung kristal spiritual. Hehehe, aku akan istirahat selama beberapa minggu, lalu kita akan istirahat, kembali untuk mencari barang itu.
Tidak ada gunanya menghabiskan seluruh waktu mencoba menemukan selembar kertas tua yang tidak ada yang tahu di mana itu setelah penjualan tawanan ke pasar gelap. Dell meninggalkan ingatan orang-orang itu dan pergi untuk merayakannya. Dengan banyaknya kristal spiritual yang ada, kelompoknya dapat menikmati liburan selama beberapa minggu, berpesta, minum-minum, dan bersenang-senang di suatu tempat di kota hadiah. Bagaimanapun, mereka hanya menerima dukungan ekonomi penting dari bajak laut segitiga darah. Itu bukanlah sesuatu yang memberi mereka peningkatan kualitatif dalam kehidupan mereka. Setidaknya tidak jika mereka tidak dapat menemukan item yang dicari organisasi tersebut. Jika hal itu terlaksana maka mereka akan mendapatkan pahala yang selangit, bahkan mungkin bisa mengubah nasib mereka masing-masing. Kesempatan yang diberikan oleh kelompok bajak laut Kekaisaran Evergreen seperti mengganti air menjadi anggur. Jika mereka berhasil, bahkan menjadi kaisar spiritual semasa hidup mereka, itu bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Namun di sisi lain, pekerjaan yang dilakukan kelompok bajak laut tersebut jauh dari kata sederhana. Kelompok Dell dan asosiasi lain di wilayah ini harus menemukan benda yang hilang 1 juta tahun yang lalu di bagian benua tengah ini. Dan mengapa organisasi itu mengincar barang ini, tidak ada satupun bajak laut yang dialihdayakan mengetahui alasannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh individu dengan kekuatan lebih rendah. Terakhir, kelompok bajak laut segitiga darah tidak mencari item itu sendiri karena mereka sebenarnya tidak memiliki banyak informasi tentang lokasi item ini, yang secara harfiah bisa berada hampir di mana saja di utara benua tengah. Informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa barang tersebut telah tertinggal di wilayah benua ini. Namun menemukan satu benda di lahan seluas itu adalah tugas yang melelahkan dan memakan waktu. Tidak masuk akal mengirim pakar terbaik dari organisasi itu untuk mengejar item ini. Bahkan, mereka sudah mengobrak-abrik beberapa peninggalan di kawasan ini, yang biasanya lebih mudah menemukan benda hilang. Tetap saja, tidak ada jejak yang tertinggal. Setelah itu, kelompok Kekaisaran Evergreen memutuskan untuk mengalihdayakan situasi tersebut. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah benda tersebut telah ditemukan oleh keluarga setempat dan telah melewati banyak tangan, bahkan mungkin dikuburkan bersama salah satu dari mereka. Itu sebabnya para perompak pihak ketiga melakukan penelitian mengenai hal ini, karena mereka selalu terlibat ketika beberapa keluarga bangsawan jatuh. Bagaimanapun juga, ini adalah peluang emas bagi orang-orang seperti Dell. Di saat yang sama, setiap kali keluarga bangsawan jatuh, beberapa rahasia mungkin akan terungkap, hal-hal yang mungkin sangat penting bagi burung nasar, seperti bajak laut dan bandit, atau bahkan keluarga bangsawan, dari beberapa wilayah. Bagaimanapun, setiap keluarga bangsawan besar memiliki sejarahnya sendiri dan, oleh karena itu, rahasianya tersembunyi di kedalaman. Dan dengan itu, bajak laut segitiga darah berharap menemukan sesuatu tentang benda tersebut. Namun mereka tidak terburu-buru, orang-orang di balik kelompok ini dapat hidup ribuan tahun, dan penemuan tentang benda tertinggal ini baru muncul 300 tahun yang lalu. Lagi pula, Dell sudah mengerjakannya selama lebih dari 30 tahun, tapi tidak ada satupun petunjuk mengenai item itu yang muncul. Jadi, meski awalnya termotivasi untuk mencarinya, kini ia melanjutkan pencarian itu karena ingin memanfaatkan menjadi bidak dalam permainan catur organisasi itu. Menemukan item ini tampaknya lebih menantang daripada memenangkan lotre. Jadi, kapanpun dia punya cukup sumber daya, Dell akan meluangkan waktu untuk berpesta, minum banyak-banyak, punya banyak wanita, hidup dalam kemiskinan. Jadi, beberapa hari telah berlalu di kota hadiah, sementara kelompok Dell merayakannya di sebuah pesta, tempat di bagian tua kota ini. Tak satu pun dari mereka yang peduli dengan pelelangan budak atau mencari barang yang hilang saat ini. Hidup ini singkat, dan sebagai bajak laut, mereka memahami hal ini dengan sangat baik. Saat ini, matahari sudah berada di puncak kota hadiah. Jalanan kota ini panas dan ramai, di mana beberapa gerbong dengan lambang bangsawan terlihat lewat. Suasana kota hampir meriah, dengan lebih banyak pergerakan dari biasanya, seolah-olah akan menjadi tuan rumah festival. Namun, bukan festival yang menyebabkan perubahan ini, melainkan kedekatan dengan lelang pasar gelap yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Meski merupakan peristiwa yang sering terjadi, namun tetap memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dinamika kota ini. Selalu ada pasokan sumber daya yang layak, serta tenaga kerja paksa dan bahkan informasi dan barang yang tidak biasa. Karena itu,
Dan karena kerajaan Cromwell adalah salah satu yang terbesar di utara benua tengah, banyak bangsawan selalu datang ke kota ini, berharap mereka dapat menemukan apa yang mereka cari. Hanya ada satu pasar gelap di dunia ini, jadi setiap orang yang merasa senang berbisnis dengan organisasi ini akan memperhatikan lelang 2 mingguan tersebut. Setidaknya, akan ada beberapa perwakilan dari berbagai keluarga bangsawan yang hadir untuk berbisnis. Dan kedekatannya dengan lahan pertanian membantu lebih banyak bisnis dihadiah karena ada 3 keluarga bangsawan di tempat itu. Akhirnya, saat matahari tengah hari menyinari kota, 2 gerbong bangsawan, dengan simbol berbeda, perlahan melewati jalan dengan arah berlawanan. Salah satunya menampilkan simbol bintang yang sebagian besar berwarna hitam dan lingkaran berwarna daging di tengah simbol tersebut. Sedangkan di sisi lain, jika dilihat, akan terlihat lingkaran berwarna perak dengan tanda X, tepat di tengahnya, berwarna emas. Dan saat mereka mengitari tempat itu, tiba-tiba kedua gerbong itu berhenti, tepat ketika mereka sedang berdampingan, di tengah jalan itu. Pada titik ini, di dalam gerbong dengan simbol perak dan emas, ada seorang pria parubaya, mengenakan baju besi perak, dan seorang wanita muda dengan tubuh yang berkembang dengan baik, rambut coklat, dan pakaian yang mulia, yang menunjukkan superior status yang pasti dimiliki wanita muda ini. Di sisi lain, di dalam gerbong lain, selain seorang pria parubaya lainnya, terdapat seorang pria muda dengan tatapan tajam, yang dapat dengan mudah diartikan sebagai ekspresi penghinaan dan kesombongan yang dimiliki pemuda ini. Di saat itu juga, pemuda itu kemudian mendekati jendela keretanya dan menatap gadis itu dengan tatapan penasaran. Haha, Nona Vivian. Saya tidak menyangka akan menemukan wanita muda dari keluarga Hayes di kota hadiah. Gadis itu kemudian menatapnya dengan amarah di matanya dan berkata, Kevin, jangan bingungkan aku dengan sampah seperti kalian Chambers, aku di sini bukan untuk membeli budak. Tapi sekarang aku lihat kamu tidak bersama sepupu tercintamu. Hehe, aku hampir lupa dia terbunuh saat turnamen spiritual. Dia berkata sambil mencibir di wajahnya seperti sedang melihat serangga. Gadis ini adalah kakak perempuan Davy muda, yang kehilangan salah satu lengannya karena Minos karena rencana Leroy. Yang jelas, begitu turnamen rohani selesai, seluruh keluarga Hayes telah mengetahui kejadian tersebut melalui pengawal yang menemani Davy. Davy tidak menyalahkan Stuart muda dari lubuk hatinya, karena dia memahami bahwa pihak Leroy telah memanipulasinya. Melihat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Minos membuat Davy muda melihatnya dengan jelas. Dengan itu, dia sudah meminta pengawalnya untuk menekankan bahwa semua terjadi karena Leroy dan bukan Minos. Dia khawatir melakukan hal itu karena dia benar-benar tidak ingin Stuart muda dikuntit oleh keluarga Hayes dalam hal ini. Bahkan ada sedikit kebencian atas apa yang telah terjadi, tapi itu bukanlah sesuatu yang melibatkan hidup dan mati bagi mereka berdua. Davy bahkan ingin kembali lebih kuat dari Flaming Empire dan melawan Minos, tapi itu lebih seperti keinginan untuk mengalahkan saingan, bukan membunuh musuh. Lagi pula, Vivian sangat marah ketika mengetahui hal itu, begitu pula orang tua Davy. Tapi mereka mengerti bahwa Minos tidak menentang Davy, dan semua yang terjadi adalah tanggung jawab Chambers muda. Karena ini, mereka benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga itu setelah mengetahui segalanya. Mereka sudah memiliki banyak perbedaan, dan setelah skema seperti itu, tidak ada lagi ruang untuk percakapan antara kedua belah pihak. Mendengar komentar terakhir Vivian, Kevin mengerutkan kening dan merasa marah mendengar perkataannya. Sepertinya kamu lebih liar dari biasanya. Hati-hati, aku bisa bersikap baik padamu, tapi sebaiknya kamu berhati-hati dengan mulutmu itu. Huff, apa menurutmu kami takut padamu? Jika bukan karena bajingan itu sudah mati di tangan pesaing itu, aku sendiri yang akan mengambil nyawa Leroy. Setelah kata-kata terakhir diucapkan, kedua belah pihak saling memandang untuk sementara waktu ketika mereka melepaskan tekanan basis budidaya mereka, masih dari dalam gerbong mereka. Bagi orang-orang yang lewat di jalan itu saat ini, sepertinya beban tubuh mereka tiba-tiba bertambah sementara rasa tidak nyaman muncul di lubuk hati mereka yang paling dalam. Apa yang sedang terjadi? Seseorang bertanya-tanya ketika dia merasakan matanya perlahan menjadi gelap. Tentu saja, itulah efek dari benturan spiritual yang terjadi ketika dua orang kultivator melepaskan tekanan satu sama lain. Bagi para kultivator yang lebih lemah, jika mereka ada di sekitar, itu akan seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka, mencoba menjatuhkan mereka. Dan dalam kasus ini, 4 orang petani sedang melakukan hal ini.
Dua berada di level 46, dan dua lainnya di level 49. Sekalipun ini bukan tempat miskin seperti kota kering yang lama, kekuatan seperti itu masih cukup signifikan di utara benua tengah. Bagi orang awam yang lalu lalang di jalanan kota seperti Hadia, tekanan spiritual yang ditimbulkan oleh aura keempat orang ini sudah cukup untuk membuat mereka pingsan jika ada yang melihat ke jalan di mana dua anak muda dari keluarga Chambers dan Hayes berdiri, mereka akan melihat pemandangan yang aneh saat ini. Ada dua gerbong yang diparkir berdampingan, berlawanan arah, sedangkan dalam radius 20 meter dari kedua angkutan tersebut, beberapa orang tergeletak di tanah, pingsan. Namun, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau bahkan orang yang berniat untuk berperang. Atau lebih tepatnya, tidak ada orang yang berniat bertarung di luar gerbong. Keempat orang di kedua gerbong itu masih duduk dengan nyaman di posisinya masing-masing sambil saling berhadapan melalui jendela kaca gerbong mereka. Dan meskipun warga biasa Hadia berada di dekatnya pingsan, tidak ada kerusakan fisik yang terjadi pada kedua gerbong tersebut atau melumpuhkan kusir mereka. Tentu saja, para kusir cukup kuat untuk menahan tekanan spiritual yang ditimbulkan oleh orang-orang tersebut. Sedangkan untuk gerbongnya, tekanan dari jenderal spiritual tidak cukup untuk merusak struktur benda-benda tersebut. Bagaimanapun, setelah beberapa detik konfrontasi ini, tidak ada ketidakseimbangan yang signifikan karena perbedaan energi spiritual dari mereka yang terlibat tidak terlalu besar. Dan saat itu, salah satu pria parubaya berkata dengan suara tegas, "Mari kita berhenti di sini. Tidak ada gunanya konfrontasi seperti ini, Tuan Muda. Mari kita lanjutkan urusan kita." Itu adalah pengawal Kevin, Clive. Adapun mengapa dia memanggil Kevin sebagai Tuan Muda, itu hanya karena pemuda itu adalah putra dari kepala keluarga Chambers saat ini. Pada saat yang sama ketika Clive meyakinkan Kevin untuk menghentikan masalah ini, di pihak Vivian, pengawalnya mencoba melakukan hal yang sama. "Nona, kami tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan keduanya. Paling-paling, kami hanya akan membuang-buang waktu hanya dengan hasil imbang." Mendengar hal tersebut, Vivian sejenak merasa tidak berdaya karena kekuatan mereka sebenarnya tidak banyak berbeda. Dan di dalam hati, dia merasakan keinginan yang sangat besar untuk membunuh setiap anggota keluarga Chambers karena perbuatan Leroy terhadap adik laki-lakinya. Namun sayangnya baginya, dua orang di gerbong berikutnya cukup kuat untuk melindungi diri dari dia dan pengawalnya. Dan segera, dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bukan orang yang pemarah, tapi dendamnya terhadap keluarga Chambers sudah terbentuk, dan melihat Kevin di tempat ini telah memanaskan darah Vivian. Setelah beberapa detik, dia kemudian menoleh ke sisi kusir dan berkata, "Mari kita lanjutkan perjalanan kita." Dia kemudian menghela nafas sejenak dan kemudian melanjutkan, "Hah, tapi aku tidak suka datang ke tempat kotor seperti kota ini. Kalau bukan karena kita sedang mencari sumber daya yang dijual di pasar gelap, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat ini." Keluarga Hayes adalah keluarga yang sangat baik yang menghargai keadilan. Dan sebagai anggota organisasi ini, Vivian juga memiliki rasa keadilan yang kuat, yang membuatnya membenci orang-orang yang menggunakan perbudakan atau cara-cara yang meragukan. Jadi, dia berada di Hadia bukan untuk berpartisipasi dalam pelelangan budak, melainkan untuk mencari tahu apakah dia bisa membeli barang tertentu di pasar gelap. Dia tidak suka melakukan itu, tapi karena ini adalah satu-satunya tempat dia bisa menukar apa yang dia butuhkan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Vivian akan menelan idenya dan berusaha menyelesaikan bisnisnya secepat mungkin, meninggalkan tempat ini tanpa penundaan setelah itu. Sulit bagi orang seperti dia untuk mengabaikan semua yang ada di sekitarnya, tapi dia terlalu lemah untuk berbuat apapun. Faktanya, bahkan jika seluruh keluarga Hayes mencoba melawan perbudakan di kerajaan Cromwell, mereka hanya akan dikucilkan. Lagi pula, banyak keluarga di wilayah ini yang merupakan kekuatan pertanian, yang sangat berguna untuk tenaga kerja tawanan. Adapun mengapa keluarga Hayes berbeda dari yang lain, itu hanya karena mereka berkembang secara berbeda dari kekuatan lain di dunia ini. Alih-alih menjadi kekuatan yang berfokus pada pertanian, keluarga Hayes adalah kekuatan ekonomi yang memahami bahwa perbudakan tidak menguntungkan bisnis mereka. Lagi pula, budak tidak berbelanja. Mungkin karena alasan ini, keluarga David dan Vivian mengikuti jalur perkembangan yang berbeda dari banyak keluarga lain di kerajaan Cromwell. Ketika mereka melihat gerbong seberang bergerak lagi, di sisi Kevin, pemuda itu sedang duduk di samping salah satu jendela gerbongnya sambil salah satu tangannya terkepal erat.
Jalang, jika aku sedikit lebih kuat, aku akan menjadikanmu budakku. Dia marah atas komentar Vivian sebelumnya. Sebenarnya Kevin dan Leroy adalah sepupu, karena orang tua mereka, penguasa keluarga Chambers, dan tetua tertinggi adalah saudara kandung. Tapi mereka bukan hanya sepupu. Keduanya bisa dianggap sahabat. Karena itu, saat mendengar kematian tragis Leroy, hati Kevin sangat marah. Dia merasa tidak enak karena tidak bisa membalaskan dendam sepupunya. Kevin mengetahui fakta bahwa Minos telah membunuh Leroy. Tetap saja, keluarga Chambers tidak bisa membalas dendam pada seseorang yang berada di salah satu sekte Flaming Empire. Dan itu membuat dia, serta anggota keluarga lainnya, merasa tidak nyaman dengan situasi ini bahkan lebih dari biasanya. Bagaimanapun, keluarga Chambers adalah kekuatan arogan dan dominan yang memperbudak ribuan orang. Jadi, lebih sulit lagi bagi mereka untuk merasakan rasa rendah diri ini. Ayo pergi, lelang 2 mingguan akan dimulai beberapa jam lagi. Lihat apakah ada informasi tentang kafling yang akan dilelang hari ini. Setelah itu, Kevin menutup topik pembicaraan dan melanjutkan pembicaraan tentang tujuannya, yang membawanya ke hadiah hari ini. Kali ini Kevin adalah perwakilan keluarga Chambers yang dikirim untuk mengikuti lelang 2 mingguan. Atau lebih tepatnya, dia memutuskan untuk datang ke sini dan memenuhi peran ini. Sebagai satu-satunya putra dari kepala keluarga Chambers, Kevin ingin mulai mempersiapkan diri ketika ia akan menjadi raja spiritual. Dia ingin memiliki perbuatan dan pengaruh yang besar dalam keluarga, dari sekedar menjadi anak dari tuan keluarga. Dengan ini, Kevin berharap menjadi kepala keluarga Chambers berikutnya dalam beberapa dekade. Dan agar hal itu terwujud, dia ingin menciptakan kekuatannya sendiri di dalam keluarga, dengan bawahannya diasuh sendiri. Lagi pula, bukan karena dia adalah putra dari kepala keluarga saat ini sehingga dia akan menjadi penerus utama. Dan sebagai anggota keluarga Chambers yang baik, Kevin merasa menggunakan budak berbakat adalah cara terbaik untuk memperkuat dirinya. Dia memiliki teknik kultivasi ganda, yang menggunakan kultivasi rekannya untuk meningkatkan miliknya. Dengan ini, dia berharap menemukan budak yang cocok yang memiliki bakat hitam yang bisa berkembang hingga tahap raja spiritual dengan relatif mudah sehingga dia bisa menggunakannya sebagai kuali. Namun tidak hanya itu, Kevin juga ingin memiliki beberapa budak untuk reproduksi manusia. Lagi pula, meskipun anak-anak ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai tahap raja spiritual, itu akan sia-sia. Pengawal Kevin sendiri adalah produk dari sistem ini. Dia adalah putra dari 2 budak di keluarga Chambers. Dia dibesarkan sebagai pelayan oleh ayah Kevin seolah-olah dia adalah anak haram dari tuan keluarga ini. Dan jelas, Clive tidak mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya sendiri. Sejauh yang dia tahu, dia adalah bajingan dari kepala keluarga Chambers. Sistem ini berhasil karena tidak banyak orang seperti Clive. Lagi pula, banyak kesulitan dalam memiliki anak dengan talenta hitam. Hal seperti itu bisa memakan waktu berabad-abad untuk terjadi jika pasangan tidak memiliki izin untuk hamil sebelumnya. Inilah alasan utama mengapa raja spiritual tidak memiliki banyak anak, meskipun kebanyakan dari mereka di wilayah ini berumur beberapa abad. Dan karena itu, korban seperti Clive akan kesulitan memahami skema di balik kejadian yang menimpa mereka. Mereka tahu keluarga Chambers memiliki metode ini, tapi mereka diindoktrinasi sedemikian rupa sehingga membuat mereka percaya bahwa dalam kasus mereka, itu berbeda. Lagi pula, tidak sulit untuk memanipulasi seorang anak. Pokoknya, seseorang seperti Kevin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membuat setiap terobosan dalam budidaya tahap ke-6. Oleh karena itu, memiliki bawahan dengan talenta hitam, seperti anak-anak yang dihasilkan oleh sistem itu, sangatlah menarik bagi orang-orang seperti dia. Misalkan dia bisa mendapatkan bayi yang baru lahir sekarang, mengingat tingkat budidaya Kevin dan sumber daya yang diberikan kepada bawahan keluarga Chambers tersebut. Dalam hal ini, dia bisa membawa individu ini ke level 50 ketika dia berada di sekitar level 54. Dan bagi seseorang dengan level 54, memiliki pelayan level 50 memang merupakan sesuatu yang menarik di utara benua tengah. Dan untuk semua itu, Kevin memutuskan untuk datang ke kota hadiah untuk mengikuti lelang 2 mingguan ini, mengambil alih tugas sebagai utusan keluarganya. Setelah itu, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, malam tiba. Sudah waktunya pelelangan budak diadakan. Siang hari telah berganti dengan kegelapan malam di kota hadiah. Namun meski begitu,
kota ini sedang ramai saat ini, khususnya di bagian tertentu kota lama. Di tempat itu terdapat sebuah bangunan besar dengan 6 lantai, memiliki fasad yang sangat mirip dengan fasad arena pertarungan. Beberapa lampu menerangi tembok tinggi bangunan itu dengan warna berbeda, memberikan perasaan mulia kepada siapapun yang lewat. Selain tampilan pasar gelap di hadiah yang berbeda, saat ini banyak orang yang berada di sekitar tempat ini. Ada orang-orang dari berbagai latar belakang yang hadir di tempat kejadian. Pada saat yang sama, ada garis penting di satu sisi gedung dan karpet merah di sisi lain, tempat para tamu berpakaian bagus lewat, datang dengan gerbong pribadi mereka dari waktu ke waktu. Di jalur standar, ada orang-orang yang datang untuk mengamati dan mencoba mendapatkan satu atau beberapa barang yang nilainya lebih rendah, sementara di pintu masuk lainnya, para bangsawan dan perwakilan keluarga terkemuka lewat orang-orang yang datang ke sini untuk membuat kesepakatan besar. Beberapa pedagang dan penggarap yang tidak terafiliasi tidak berada di sini untuk pelelangan budak, tetapi untuk apa yang terjadi setelah peristiwa ini. Pasar gelap tidak hanya menjual budak pada lelang 2 mingguannya. Lagi pula, jumlah budak di pasar tidaklah signifikan, dan tidak cukup bagi mereka untuk menyelenggarakan seluruh acara hanya untuk itu. Tentu saja, pelelangan budak masih menjadi poin utama dari acara ini, dan itulah mengapa dinamakan demikian. Namun, setelah para budak dilelang, biasanya ada beberapa benda yang dilelang seperti senjata spiritual, susunan unik, obat-obatan, dan barang-barang lainnya yang dicuri oleh bajak laut dari keluarga bangsawan di utara benua tengah. Adapun minat para bangsawan terhadap barang-barang tersebut, secara umum tidak terlalu tinggi, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli beberapa barang. Namun, terkadang ketika benda-benda penting dari keluarga bangsawan besar muncul di sekitar sini, maka para bangsawan tidak akan membuang waktu dan membawa barang-barang tersebut ke keluarga masing-masing. Bagaimanapun, keluarga bangsawan besar selalu memiliki beberapa barang yang bernilai signifikan menurut standar regional. Oleh karena itu, ketika sekelompok bajak laut atau bandit menjarah markas besar keluarga bangsawan, yang digulingkan oleh orang lain, selalu ada beberapa barang, informasi yang sampai di tempat-tempat seperti pasar gelap, di mana kekuatan lain berjuang untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Pokoknya, saat orang-orang berkumpul di depan gedung pasar gelap, sambil ngobrol secara aktif, sebuah kereta dengan lambang bintang hitam, dengan lingkar berwarna kulit di tengah-tengah sosok ini, berhenti di samping karpet merah yang ada di sana pada detik berikutnya, pintu masuk. Jelas sekali, ini adalah gerbong meteran muda keluarga Chambers, Kevin Chambers. Saat dia turun dari kendaraannya, Kevin memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia mengenakan jubah perak dan topi hitam di kepalanya. Di sampingnya ada pengawal Clive, yang mengenakan baju besi yang sama seperti sebelumnya, dengan ekspresi tidak tertarik di wajahnya. Tidak banyak bahaya dalam situasi seperti yang dialami Kevin saat ini, tetapi sebagai pengawal, Clive harus selalu waspada. Oleh karena itu, pria ini tidak memperdulikan kejadian yang akan segera terjadi, karena tidak ada bedanya baginya. Tugasnya adalah terus melindungi Kevin muda, apapun kondisinya. Dan tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk masuk ke dalam gedung pasar gelap yang saat ini sudah hampir penuh. Di dalam gedung, di bagian tempat pelelangan akan berlangsung, terdapat sebuah tribun besar yang menempati 4 lantai pertama tempat itu, meninggalkan 2 lantai terakhir tempat ruang VIP tempat ini berada. Di bangku penonton tempat ini terdapat ruang untuk duduk sekitar 8.000 orang, sedangkan 20 ruang VIP dialokasikan di 2 lantai teratas gedung itu. Di seberang bangku penonton dan ruang VIP, terdapat panggung dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi yang akan menampilkan produk lelang. Dan saat ini, hampir semua kursi di tribun sudah terisi. Pada saat yang sama, sebagian besar ruang VIP sudah memiliki alokasi bangsawan yang tepat, dengan tidak sabar menunggu pelelangan dimulai. Bagaimanapun, di sebuah ruangan di lantai 6, yang memiliki cukup ruang untuk 20 orang dan didekorasi dengan standar yang sangat tinggi, ada 2 orang di sana. Seorang wanita muda sedang duduk di salah satu sofa di dalam ruang VIP itu, sementara seorang pria parubaya berdiri di sisi balkon tempat itu. Wanita muda itu memiliki rambut coklat dan kali ini mengenakan gaun hijau, memberikan penampilan yang mulia dan halus yang akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Dia kemudian melihat ke sisi balkon dan berpikir, aku tidak menyangka ada begitu banyak orang yang datang ke tempat seperti ini. Dan memang benar, pasar gelap adalah organisasi yang viral di bagian utara benua tengah,
khususnya di kerajaan Cromwell. Beberapa fitur yang mungkin sangat sulit ditemukan di toko biasa bisa dilihat di sekitar sini. Satu-satunya hal yang dibutuhkan seseorang adalah memiliki kristal dalam jumlah besar karena harga yang dikenakan oleh pasar gelap sangat mahal. Tapi secara keseluruhan, itu sepadan. Misalnya, benih tanaman spiritual yang biasa dimiliki oleh keluarga besar bukan tidak mungkin ditemukan di tempat seperti pasar gelap cabang ini. Tidak jarang terjadi penyelundupan. Lagi pula, sebagian besar bawahan dari keluarga besar dibayar sangat rendah, berasal dari keluarga sederhana, dan hidup dengan tali di leher mereka. Terkadang orang-orang yang terlibat bahkan tidak jujur. Namun, ketika situasi yang menyedihkan menimpa orang-orang ini, hanya sedikit yang memutuskan untuk tetap jujur, mengorbankan diri mereka sendiri, terkadang orang yang mereka cintai. Karena hal seperti ini, terjadilah perdagangan benih spiritual, sehingga memungkinkan untuk menjual barang-barang tersebut di tempat-tempat seperti pasar gelap di kota hadiah. Tentunya jika seseorang ingin membeli sesuatu seperti itu, yang bernilai tinggi dan langka, orang tersebut harus melakukan pengorbanan yang besar. Namun, selama seseorang memiliki kristal, membeli barang unik seperti benih adalah sesuatu yang mungkin. Karena barang-barang seperti ini, bahkan orang biasa yang tidak mau membeli budak, dan tidak bisa melakukan hal seperti itu, masih tertarik dengan tempat di mana Vivian berada. Ayah Minos sendiri, mendiang Jenderal Albert, telah memperoleh salinan teknik budidaya tingkat hitam dari pasar gelap di Kerajaan Coklat. Oleh karena itu asal-muasal teknik budidaya yang diwarisi Minos dan diwariskan kepada prajuritnya di tentara dataran hitam. Akhirnya, beberapa menit berlalu, dan hampir tiba waktunya lelang pasar gelap 2 minggu sekali di kota hadiah dimulai. Saat itu, baik Vivian maupun Kevin sudah duduk di kursi berlengan masing-masing, di peron ruang VIP masing-masing, menunggu dimulainya pelelangan. Seluruh ruang di dalam gedung tempat mereka berada sudah gelap, dengan hanya penerangan moderat di sisi bangku penonton dan ruang VIP. Sebaliknya, susunan pencahayaan terkonsentrasi di satu area panggung, meninggalkan sebagian besar tempat itu dalam kegelapan. Ribuan orang yang berada di tribun penonton aktif berbincang, menutupi suara-suara metalik yang mungkin terdengar di belakang panggung jika bukan karena kebisingan percakapan penonton. Di tempat itu, ada tirai besar berwarna merah yang memisahkan bagian belakang panggung dari depan yang bersentuhan langsung dengan tribun. Di balik tirai itu, banyak pegawai pasar gelap yang kini sedang mengangkut beberapa tawanan ke tempat itu, di mana terdapat beberapa sel perak yang terpasang di sana, baru dan mencolok, layak untuk dilelang seperti ini. Masing-masing memiliki 4 roda logam besar di atas sepasang rel yang mengarah ke sisi berlawanan dari tirai di depan panggung lelang. Para tawanan telah diangkut dari tempat mereka disimpan ke sini beberapa menit yang lalu. Dan pada titik ini, hampir setiap orang sudah dibagi lagi menjadi beberapa sel, dengan kelompok-kelompok dengan jumlah orang yang berbeda-beda. Kelompok yang lebih besar memiliki 30 hingga 50 tawanan di dalam sel yang paling signifikan di sana. Sebagai perbandingan, kelompok yang lebih kecil memiliki 4 hingga 5 orang yang berada di sel yang lebih kecil. Masing-masing dari mereka diborgol di leher sambil mengenakan jumpsuit abu-abu, yang tidak menarik perhatian dan relatif netral. Dalam kelompok budak ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dijual Del, tetapi ada juga orang lain yang asal-usulnya berbeda. Namun, penampilan mereka semua, meskipun tidak bagus, jauh lebih baik daripada penampilan para tawanan saat mereka bersama Del. Mereka tidak terlihat dehidrasi atau lapar dan tidak ada luka yang terlihat di tubuh mereka. Tapi itu bukan karena pasar gelap peduli dengan kesejahteraan mereka, tapi karena mereka tertarik untuk menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Sementara masyarakat yang hadir di gedung pasar gelap hadiah menunggu pelelangan dimulai, semua tawanan sudah ditempatkan di posisi masing-masing di balik tirai panggung. Ada hampir 600 tawanan yang terperangkap di tempat itu, di dalam sel yang berada di atas rel yang menuju ke tempat yang sama, di seberang tirai. Dan di salah satu sel terkecil, yaitu sekitar 4 meter persegi, 5 orang berdiri diam. Ada 3 laki-laki dan 2 perempuan yang terlihat relatif muda, kecuali salah satu laki-laki yang sudah terlihat seperti lelaki tua. Tentu saja, mengingat mereka semua sudah berada pada tahap kelima dalam kultivasi, tidak mengherankan jika masing-masing dari mereka sudah berusia lebih dari 100 tahun, karena harapan hidup seorang jenderal spiritual adalah 850 tahun. Bagaimanapun, kelima orang itu mengenakan pakaian yang sama, seperti para tawanan lainnya,
sementara masing-masing dari mereka bersandar di sisi jeruji sel, melihat sekeliling dengan gelisah. Dari kelompok itu, tentu saja Peter ada di sana, bersama Joey dan Barbara, orang-orang yang pernah dia dekati di masa lalu. Selain mereka, ada dua orang yang baru ditemui Peter, karena mereka adalah korban preman dari daerah asalnya, bukan organisasi Del. Pemuda itu berambut pirang dan berpenampilan bagus, level 43, jelas memiliki bakat hitam, dan namanya Milton. Adapun gadis itu, dia adalah Robin, level 42, bakat yang sama dengan 4 orang lainnya di sel ini. Dia juga berambut pirang, tapi ciri khasnya yang paling menarik perhatian adalah tubuh mungilnya, dengan beberapa bagian yang masih belum berkembang. Bagaimanapun, Peter dan dua rekan seperjalanannya baru bertemu keduanya hari ini ketika pasar gelap memisahkan mereka menjadi beberapa kelompok untuk membuat lot yang akan ditawarkan di pelelangan. Adapun apa yang terjadi sebelumnya, tidak ada hal besar yang terjadi. Dalam hari-hari yang telah berlalu sejak Del menjualnya ke pasar gelap, Peter dan tawanan lainnya telah tinggal di gudang organisasi ini. Di sana, mereka dapat beristirahat dari hari-hari teror yang mereka habiskan dalam perjalanan dengan perahu sambil perlahan memulihkan diri, memperbaiki penampilan mereka untuk lelang hari ini. Namun masing-masing dari mereka masih terlihat menyedihkan. Bagaimanapun, sebagai seorang kultivator, mereka membutuhkan energi spiritual yang besar untuk pulih sepenuhnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang diizinkan berkultivasi, karena mengenakan kalung itu sepanjang waktu, mencegah mereka mengumpulkan dan menyerap energi spiritual. Dengan itu, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kembali penampilan aslinya selama periode terakhir ini. Namun, mereka tetap mendapat kemewahan, berupa makan, minum air, tidur, bahkan berjemur 1 kali sehari. Mereka juga tidak harus melalui pemukulan sesekali yang mereka terima saat berada di tangan bajak laut Del, yang juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan setiap penampilan mereka. Bagaimanapun, beberapa waktu telah berlalu sejak mereka ditempatkan di tempat itu ketika mereka berlima mulai berbicara dengan suara pelan, memperkenalkan diri mereka satu sama lain. "Dari mana asalmu?" Barbara bertanya tanpa menunjukkan banyak emosi. Wanita muda bertubuh, kecil, itu kemudian menanggapinya dengan sorot mata sedih. "Saya berasal dari Pulau Batu. Saya sedang bepergian sendirian dan akhirnya bertemu dengan sekelompok preman dari tempat itu. Setelah itu, saya rasa Anda sudah bisa membayangkan apa yang terjadi." Setelah itu, pemuda itu kemudian melakukan hal yang sama sebagai Robin. "Dalam kasusku, aku berasal dari sini, dari kerajaan Cromwell. Aku akhirnya membuat marah orang-orang yang tidak bisa kubuat, jadi aku berakhir di sini setelah bangsawan itu menyerahkanku ke bajak laut." Setelah mendengarkan keduanya, Peter, Barbara, dan Joey juga berbicara tentang asal-usul mereka, mengatakan bagaimana mereka berakhir dalam situasi ini. Mereka terus berbicara sebentar, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di balik tirai, ribuan orang sudah semakin bersemangat untuk memulai pelelangan, dan secara aktif berbicara. Namun, tak berapa lama kemudian suara gong terdengar di udara, tiba-tiba seorang laki-laki bertubuh tinggi kekar, mengenakan jas serba hitam, datang dari belakang panggung, memposisikan dirinya di tempat yang sedang diterangi oleh barisan tersebut. Dia kemudian tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan dari kanan ke kiri, akhirnya memberikan pandangan tajam ke arah ruang VIP. Begitu mereka melihat ini, semua orang yang aktif berbicara beberapa detik yang lalu menghentikan suara mereka dan mulai memperhatikan pria yang muncul di atas panggung. Ini adalah salah satu manajer pasar gelap setempat, seseorang yang berada di level 49, puncak dari tahap spiritual general. Dia selesai melihat ke arah penonton dan kemudian mulai berbicara. "Selamat malam, semuanya, dan selamat datang di lelang 2 minggu sekali di pasar gelap kota hadiah. Hari ini, kita punya banyak barang yang akan dijual, termasuk 3 barang dengan tawanan orang bertalenta hitam, dengan 5 orang di setiap barangnya. Pokoknya, akan ada beberapa barang menarik setelah lelang budak, jadi persiapkan kristalmu, hehehe." Dia kemudian berhenti sejenak dan bertepuk tangan. "Pak, saya menyatakan bahwa lelang hari ini telah dimulai." Setelah mengatakan itu, dia memposisikan dirinya di tempat itu di atas panggung, berdiri di sudut kiri tempat itu, berubah menjadi posisi di mana dia bisa melihat benda itu dan ribuan orang yang hadir. Tepat setelah itu, suara metalik terdengar oleh penonton sebelum pencahayaan berubah, menerangi, di luar juru lelang,
tempat lain di atas panggung, di mana terdapat sel besar dengan lebih dari 30 orang di dalamnya. Untuk memulai lelang hari ini, di sini saya memiliki sekelompok 33 tawanan, dari lot 1, yang terlemah ada di level 22 dan yang terkuat di level 34. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 100 tahun, sehingga kelompok ini bisa bertahan lama bagi siapapun yang membelinya. Nilai awal lot ini adalah 70.000 kristal tingkat rendah, dengan peningkatan minimum 1.000 kristal per tawaran. Dan segera setelah dia selesai berbicara, suara-suara datang dari ruang VIP saat tawaran diambil. 71.000, 72.000, 73.000, 88.000. Saat tawaran ditempatkan pada gelombang pertama tawanan talenta biru ini, Kevin diam-diam duduk di teras ruang VIP-nya. Dia tidak terlalu tertarik pada kelompok budak yang kurang berbakat ini. Tentu saja, dia masih harus membeli setidaknya satu kelompok budak seperti itu, karena itu adalah perintah yang diberikan oleh ayahnya. Namun Kevin telah menyerahkan pekerjaan itu kepada pengawal Clive. Dia ada di sini hari ini hanya karena dia ingin memperkuat pasukannya, mendapatkan bawahan masa depan dari budak paling berbakat, dan mendapatkan kuali yang layak. 151.000 untuk pria di kamar 6, siapa lagi? Juru lelang bertanya, tapi tidak ada yang menjawab. Ini sudah merupakan nilai yang tinggi bagi budak talenta biru, dan masih banyak lagi yang bisa dijual di lelang ini. Oke, budak pertama dijual seharga 151.000 kristal kepada pria di kamar 6. Ayo ke batch berikutnya, 163.000, 179.000, Akhirnya, batch terakhir, batch ke-15, dijual kepada penguasa kamar 19 seharga 149.000 kristal. Setelah dia mengatakan itu, sel besar terakhir yang muncul di panggung menghilang ke dalam kegelapan saat juru lelang bersiap untuk melanjutkan ke puncak pelelangan budak. Dia berhenti sejenak dan melihat ke arah ruang VIP, lalu berkata sambil tersenyum. Sekarang kita akan membuka penawaran untuk lot tipe kedua, yang berisi tawanan dengan talenta hitam. Masing-masing budak yang hadir dalam 3 lot yang akan dijual sudah dalam budidaya tahap kelima dan sebagian besar dianggap muda. Kami juga tidak memiliki perbedaan yang besar antara genre di masing-masing grup, dengan 6 perempuan dan 9 laki-laki. Tidak mudah mendapatkan begitu banyak pasangan budak dengan bakat ini, hehe. Lanjutnya mempresentasikan produknya, ketika dia akhirnya sampai pada bagian yang paling menarik perhatian para bangsawan yang hadir di pelelangan hari ini. Tawaran awal untuk setiap lot adalah 100.000 kristal tingkat rendah, dengan peningkatan minimum 10.000 kristal. Juru lelang berbicara sambil melihat ke ruang VIP dan melambai ke arah 3 sel, masing-masing berukuran 4 meter persegi, sudah ada di tengah panggung. Tepat setelah mendengar ini, Kevin langsung berbicara lantang, 150.000. 160.000. Suara lain terdengar dari salah satu ruang VIP lainnya. 180.000. 250.000. Kevin mudah mengajukan tawarannya, merasakan beban pada hati nuraninya karena harus mengeluarkan begitu banyak uang. Setelah itu, juru lelang menanyakan apakah ada orang lain yang bersedia menawar lebih tinggi, namun kali ini tidak ada jawaban yang terdengar. Dia kemudian berkata, "Oke, gelombang pertama babak ini akan diberikan kepada pemuda di kamar 5. Mendengar itu, Kevin tersenyum puas. Dia melihat ke sel yang berisi 3 pria dan 2 wanita, salah satu dari mereka, kecil, dan yang lainnya memiliki tubuh yang cantik, mengingat situasinya saat ini. Sedangkan untuk laki-laki, Kevin tidak memperhatikan Peter muda dan 2 lainnya. Ini hanyalah individu-individu yang bahkan tidak akan dia ingat di masa depan setelah anak-anak mereka lahir dan mereka dibunuh.